touring ekspedisi sisir Provinsi Lampung. Perjalanan saya mulai sekitar pukul 4 pagi. Saya mulai dari rumah. Kenapa saya ngambil waktu pagi? Supaya kita mendapatkan jalan dengan kondisi yang masih sepi, dengan udara yang masih dingin. Di perjalanan ini kita melaksanakan sholat subuh di dekat pintu masuk Pesawaran yang berbatasan dengan Lampung Tengah atau Kota Metro. Selesai melakukan sholat subuh, kita langsung bersiap-siap untuk bergegas supaya kita bisa sampai di Pesawaran atau sampai Pringsewu dengan waktu yang masih pagi, karena kalau siang untuk tempat-tempat tersebut masih terpantau panas. Setelah perjalanan beberapa waktu, sebelum jam 6 kita sudah sampai di bundaran Kota Bandar Lampung. Perjalanan kita lanjutkan menuju ke Pesawaran dan Pringsewu. Setelah menempuh perjalanan beberapa saat, sekitar jam 6 pagi, kita sampai di Islamic Center Pesawaran, salah satu masjid yang viral juga di Provinsi Lampung, yaitu Islamic Center Pesawaran. Di sini kita istirahat sejenak untuk mengurangi lelah dan keperluan di kamar mandi sambil kita mikirin cari makan untuk sarapan, karena kita juga belum sarapan. Namun pada akhirnya kita lebih memilih untuk melanjutkan perjalanan. Perjalanan kita lanjutkan dan alhamdulillah sekitar jam setengah 7 kita sampai di Gedung Tataan, ibu kotanya Kabupaten Pesawaran. Dan akhirnya sampailah kita di ujung Kabupaten Pesawaran dan memasuki Kabupaten Pringsewu. Di sini saya barusan saja sarapan pagi ya, ini masih di Pringsewu, makan pecel lele, dan tak lama dari situ kita melanjutkan perjalanan dan sampailah kita masuk ke pintu gerbang Kabupaten Tanggamus. Karena tadi kita sempat terjebak hujan, akhirnya sekitar jam 9.30 kita sampai di pintu gerbang Kota Agung. Wah, Masya Allah nih, kita udah mulai masuk ke daerah pegunungan. Di sini kita sangat menikmati perjalanan ya, karena memang di gunung itu selain pemandangannya yang indah, suasananya atau udaranya juga sejuk. Jadi kita riding pelan-pelan saja sembari menikmati kelok-keloknya lereng Gunung Tanggamus. Oh iya, di sini ada hal yang lucu dan sedikit ngawur yang saya lakukan adalah ini kondisi motor saya mesinnya mati karena memang kondisi jalannya menurun. Jadi saya matikan biar mesinnya juga dingin. Setelah kita menikmati sejuknya pegunungan di Kota Agung, kita sekarang sudah memasuki di kotanya Kota Agung. Ketika memasuki daerah perkotaan ini, saya seperti merasa sedang tidak ada di Provinsi Lampung karena memang indah, dan ini juga pengalaman pertama juga bagi saya melewati rute tersebut. Dan setelah itu kita berada di jalan menuju Taman Nasional Bukit Barisan, yaitu jalan landai yang bisa kita nikmati sebelum kita menemukan jalan yang ekstrim, yaitu tanjakan Sedayu. Di jalur ini
saya benar-benar merasakan bahwa motor saya ini tidak beres untuk naik ke atas, karena memang di tanjakan Sedayu ini wah luar biasa sekali. Pengalaman bagi saya naik motor melewati jalur tanjakan setinggi ini dan sepanjang ini. Saya rasa ini kita menaiki gunung atau menaiki Bukit Barisan ya, memotong Bukit Barisan dengan cara naik yang setinggi-tingginya. Bahkan ketika naik di sini motor saya sempat overheat ya, radiatornya benar-benar mendidih, dan akhirnya mau tidak mau saya harus berhenti terlebih dahulu untuk mendinginkan mesin dan mendinginkan radiator, karena kalau dilanjutkan saya rasa ngeri karena perjalanan kita masih sangat jauh sekali. Dan sekitar jam 11 siang sampailah saya di gerbang masuk selamat datang di Kabupaten Pesisir Barat. Ini adalah gerbang pertama ya, dan kita di sini istirahat cukup lama sekali untuk mendinginkan mesin motor. Dan karena memang lingkungannya hutan juga jadi sejuk ya, kita istirahat terlebih dahulu di sini. Setelah dirasa istirahat kita sudah cukup dan kondisi mesin juga sudah lumayan dingin, kita melanjutkan perjalanan dengan melewati hutan belantara di Taman Nasional Bukit Barisan. Di hutan ini kita disambut oleh satwa-satwa liar, yaitu yang sering berkeliaran di pinggir jalan. Mungkin mereka mencari makan dari pemberian orang-orang lewat ya, yaitu mungkin teman atau saudara kalian, monyet. Maaf ya. Itu yang menjadi hiburan tersendiri bagi kita, selain daripada memang pemandangannya yang indah dan sejuk sekali. Tetap berhati-hati dalam berkendara, karena kita di sini juga melihat ada satu mobil yang nyungslep. Mungkin mobil itu tidak kuat menanjak karena tanjakannya yang lumayan tinggi, dan mobilnya juga bukanlah mobil yang kecil tapi mobil yang super besar. Setelah perjalanan melewati hutan belantara, sampailah kita di tempat peristirahatan, yaitu di masjid. Ini kita berada di Kecamatan Bengkunat. BTW, motor ini saya cuci setelah motor ini beristirahat cukup lama, kurang lebih 1 jam kita istirahat. Akhirnya motor ini saya cuci supaya biar dingin semua, karena memang udah panas banget, cuacanya panas. Jadi sambil kita nyuci motor, sambil kita main air. Setelah kita cukup beristirahat di Kecamatan Bengkunat, Kabupaten Pesisir Barat, kita melanjutkan perjalanan kita untuk menuju ke tempat tujuan kita yang utama, yaitu di Krui. Ketika di perjalanan kita mampir terlebih dahulu di Indomaret untuk membeli logistik ya, membeli jajan-jajan dan minum untuk kita nanti istirahat juga di sana. Sesuai dengan nama dan julukannya, kita di sini disuguhi sepanjang jalan bersandingan dengan lautan lepas atau pantai yang sangat besar sekali ombak-ombaknya. Selain daripada pantai dengan airnya yang warna biru, di sini juga banyak pohon kelapa yang tumbuh dan tersusun secara rapi, yang itu menjadi penambah kenyamanan kita ketika melintasi rute pesisir barat ini. Dan alhamdulillah sampailah kita di Krui dengan lautan lepas dan ombak yang besar. Di sini kita menikmati dulu pemandangan pantai Krui yang sangat luar biasa. Masya Allah, alhamdulillah perjalanan yang sangat luar biasa sampai kita
bisa sampai ke Pantai Krui ini. Di sini kita menikmati terlebih dahulu suasana pantai yang sangat bersih. Dan ini dia Mas Fajar, dia yang menemani perjalanan kita kali ini sampai ke Krui. Setelah dirasa cukup kita bermain air dan menikmati suasana Pantai Krui, akhirnya kita melanjutkan perjalanan ke destinasi selanjutnya, yaitu di Labuhan Jukung Krui. Ketika di Krui, kita alhamdulillah bertemu dengan salah satu wali murid kami yang ada di SDIT An-Nawawi Metro. Kita disuruh mampir dan alhamdulillah kita juga dapat makan gratis, dan kita akhiri dengan sesi foto bareng sebelum kita melanjutkan perjalanan kita ke Liwa. Setelah kita berpamitan, kita melanjutkan perjalanan menuju ke Liwa supaya tidak kemalaman. Di tengah perjalanan kita bertemu dengan adik-adik ini dan keluarganya yang lagi naik mobil truk. Mereka ngeliatin ke arah kita terus. Akhirnya kita rekam dan kita sapa-sapa. Cuman kelihatannya dia malu-malu. Di sini kita terjebak macet yang ketika coba kita cek, wah luar biasa langkah jauhnya macet ini. Dan ternyata di depan itu entah apa, sepertinya ada tanah longsor karena ada tumpukan tanah yang menutupi jalan, sehingganya oleh warga dan kepolisian mereka mengatur lalu lintas agar tetap bisa dilalui. Namun kondisinya begini, macet yang sangat panjang sekali. Setelah kita sampai ke Liwa, kita mampir ke Masjid Islamic Center Lampung Barat untuk kita istirahat sejenak dan melakukan sholat maghrib. Lalu langsung kita melanjutkan perjalanan menuju ke Sumberjaya atau rest area yang viral-viral itu. Ketika di perjalanan kita mampir dahulu ke warung bakso untuk menghangatkan badan dan mendinginkan mesin motor, karena memang cuacanya di Lampung Barat terkenal dingin dan memang dingin sekali sih. Makanya kita cari bakso supaya badan kita juga hangat. Setelah selesai makan, kita melanjutkan perjalanan menuju rest area Sumberjaya. Dan alhamdulillah setelah perjalanan panjang melewati hutan belantara, sampailah kita di rest area Sumberjaya. Ini kita parkir bareng teman-teman touring yang lain ya, pada ngumpul di sini untuk nginep. Dan pada malam harinya ini kabut mulai turun yang menambah suasana atau suhu menjadi lebih dingin lagi.
Sebelum beristirahat tak lupa kita foto-foto terlebih dahulu ya, untuk mengabadikan momen, karena ini memang perjalanan yang sangat luar biasa sekali untuk kita bisa sampai ke sini. Setelah kita selesai sholat subuh, kita mendaki ke atas ya, ke puncak, untuk kita merasakan momen pagi, atau rencananya sih mau melihat matahari terbit, tapi karena kondisinya mendung, hujan berkabut, akhirnya tidak terlihat. Namun tak apa, kita sudah mengabadikan momen dan kita akan melanjutkan perjalanan kita untuk pulang ke rumah. Akhirnya perjalanan pun kita mulai untuk kita kembali lagi ke Lampung Timur dengan menikmati pemandangan di Sumberjaya di waktu pagi seperti ini.